Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Kemal Surya hadir jumpa Insan Madani semuanya di program siar Religious Land. Telah hadir Ustadz Lukman Hakim LC-MA ya. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, meskipun cuaca bojonegoro hujannya. Tadi berangkat nampaknya kehujanan begitu Iya betul Bang Gomang. Tapi tetap menyempatkan waktu untuk atau menjumpai umat ya di program siar Religious Land di edisi siar hari ini. Tema kita tentu masih seputar tentang kaitannya dengan Maulid Nabi yang beberapa waktu lalu diperingati ya, termasuk ini juga kaitannya dengan iman kepada Rasul gitu saja. Iya. Oke, nah Insan Madani Anda juga bisa interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707 dan program ini juga bisa Anda ikuti secara live streaming di madanifm.com serta di kanal YouTube Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan. Nah, Ustadz, sebenarnya apa ya makna beriman kepada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seorang Muslim ini, kira-kira apa ya? Ya, terima kasih Bang Gomang. Insan Madani yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih berada di bulan Rabiul Awal ya Bang Gomang. Rabiul Awal dalam kalender Islam Jawa disebut Sasi Maulud. Ya, sebagaimana yang kita bahas di minggu yang lalu, bahwasanya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, itu diyakini sebagai tahun kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu bulan ini bulan yang sangat penting. Paling tidak kita mulai mengkaji, kemudian mempelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad, perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan risalah kepada umatnya. Ya, mumpung kita berada di bulan Maulud atau bulan Rabiul Awal, Bang Gomang. Berkaitan dengan pertanyaan yang Bang Gomang sampaikan tadi, ya tentang iman kepada Rasul. Kita sudah paham ya Bang Gomang bahwasanya arkanul iman, rukun iman itu ada 6. Sebagaimana dalam hadis A'rabi, ada orang Arab Badui yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang 3 perkara atau 3 hal ya Pak. Yang pertama tentang mal Islam, apa yang dimaksud dengan Islam, kemudian mal iman, apa yang dimaksud dengan iman, kemudian yang ketiga mal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua Bang Gomang tentang mal iman, apa yang disebut dengan iman. Orang Arab Badui tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Wahai Rasulullah, tolong kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi menjawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian wa kutubihi, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan para malaikatnya, wa kutubihi dan kitabnya, wa rusulihi, wal yaumil akhir pada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarih. Dan engkau beriman kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Oleh sebab itu para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwasanya arkanul iman, rukun iman itu sitatun, 6 Bang. Salah satunya al iman bi rusul, iman kepada Rasul. Nah, Rasul di sini jamak itu plural, atau mufradnya atau singularnya atau tunggalnya itu rasulun. Jamaknya Rasul. Artinya banyak Rasul, sehingga kita sebagai umat Islam paling tidak itu beriman kepada 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan secara khusus beriman kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting untuk kita coba bedakan dulu Bang Gomang, supaya kita betul-betul paham apa bedanya Nabi dengan Rasul. Nah, kalau kita ingin coba bedakan Bang Gomang, Nabi itu bisa disebut bisa kita katakan Nabiun, bisa kita katakan Nabiun. Kalau Nabiun itu berasal dari Nabi itu
yaitu tempat yang tinggi. Maksudnya seorang nabi itu pasti memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan umatnya. Bisa kita baca juga nabiun dari kata an-naba. Naba itu artinya memberikan kabar. Artinya al-mukhbir anillah, seseorang yang memberikan kabar kepada umatnya tentang Allah, tentang Tuhan kita. Oleh sebab itu, apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi itu insanun dzakarun, yang pertama nabi itu ada beberapa syaratnya, Bang Mang. Yang pertama itu insan. Insan itu manusia. Sehingga nabi tidak ada dari jin atau dari malaikat, Bang Mang. Dari manusia itu. Dari manusia. Yang kedua itu zakarun. Zakarun itu artinya laki-laki. Enggak boleh seorang nabi itu perempuan. Apakah di sini Islam kayaknya tidak memperhatikan kesetaraan gender, Bang? Sekarang kan lagi isu yang sering diangkat itu kan kesetaraan gender equality bersama laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kok dalam Islam nabi itu selalu laki-laki, Bang? Karena kalau nabi itu seumpamanya boleh dari perempuan, maka perempuan itu punya uzur, punya halangan, Bang. Misalnya seorang nabi itu harus memimpin sholat gitu, karena memberikan contoh kepada umatnya bagaimana pelaksanaan sholat itu. Di antara sholat, di antara tata cara kita sholat kan diantaranya berjamaah, Bang. Ada imam, ada makmum. Nah, kalau misalnya nabi itu perempuan pas dia haid, kan nggak bisa berhalangan, Bang. Kan nggak bisa menjadi imam sholat, Bang. Imamnya lagi head. Imamnya lagi head kan susah kalau misalnya ini posisinya sebagai nabi. Kemudian di zaman dulu nabi itu juga dia pemimpin politik dan pemimpin agama, Bang. Saya ingat ada tulisannya Michael Hart, seorang sarjana barat. Dia membuat list 100 ranking tokoh yang banyak memiliki pengaruh di dunia. Nah, di antara yang disebut itu Nabi Muhammad itu number one, yaitu nomor pertama, Bang Komang. Iya. Di antara alasannya karena Nabi Muhammad itu tidak hanya religious leader, pemimpin agama, tapi juga political leader, pemimpin politik. Nah, ketika Nabi juga sebagai pemimpin politik, kan ada peperangan di zaman Nabi itu. Ghazawat, peperangan yang dicatat di dalam sejarah Islam itu kan banyak banget, ada perang Uhud, perang Badar dan seterusnya. Kalau seorang nabi harus bertempur di medan perang, Bang Omang. Kalau dia misalnya punya halangan, lagi hamil kan repot, Bang Omang. Karena dulu panglima itu dalam pertempuran itu di barisan pertama, Bang Omang. Tidak sebagaimana peperangan zaman sekarang, jenderal itu kan sembunyi dulu, Bang. Nanti kalau prajuritnya sudah meninggal baru dia terjun. Kalau dulu tidak, itu hanya perintah saja. Sekarang hanya perintah mengatur strategis ya, Bang Omang. Kalau dulu memang ya di depan gitu. Nah, kalau misalnya Nabi itu seorang wanita, dia lagi hamil, kan tidak bisa ikut perang. Bang Omang. Nanti mempengaruhi semangat dan juga tidak bisa mengorbankan semangat untuk jihad di jalan Allah. Sehingga dalam Islam Nabi itu harus laki-laki, Bang Omang. Terus berikutnya zakar itu laki-laki. Zakar sudah kita bahas ya. Yang berikutnya horon itu merdeka, artinya bukan budak, Bang Omang. Kalau budak itu kan dijual belikan, maka kalau budak itu kan dalam bahasa kasarnya itu kan kalau dijual belikan kan berarti komoditas, Bang Omang. Kalau seorang nabi misalnya budak, kan ya nggak bisa memiliki keleluasaan untuk bertabligh, menyampaikan ajaran agama kepada umatnya. Sehingga paling tidak syarat menjadi nabi itu 3 tadi. Manusia, artinya bukan jin, bukan malaikat. Kemudian yang kedua dia Bang Omang tadi laki-laki. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang merdeka. Nah, sehingga
apa perbedaan nabi dan rasul? Kalau nabi dan rasul itu semuanya sama-sama dikasih wahyu, Bang Gomang. Cumanya bedanya kalau rasul itu dia mulzamun bitablighi wahyi, wajib menyampaikan wahyu itu kalau rasul. Kalau nabi itu tidak wajib, boleh menyampaikan, boleh tidak. Tapi kalau rasul itu wajib menyampaikan wahyu. Oleh sebab itu antara nabi dan rasul itu mana yang lebih umum dan mana yang lebih khusus, Bang Gomang? Yang lebih umum, nabi itu lebih umum daripada rasul. Rasul itu lebih khusus daripada nabi. Oleh sebab itu kita simpulkan, Bang Gomang, kaidahnya kullu rasulin nabiyun, setiap rasul itu pasti nabi. Tapi walaysa kullu nabiyyin rasulan, tidak semua nabi itu rasul. Misalnya contoh nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an, misalnya Nabi Ibrahim, kemudian Musa, Isa, Muhammad, itu ya nabi ya rasul. Kalau nabi saja, misalnya di dalam surah Al-Kahfi itu ada Nabi Khidir, Bang Gomang. Nabi Khidir ini sering dikagumi oleh para wali karena memiliki ilmu yang disebut ilmu laduni, Bang Gomang, gitu. Tapi Nabi Khidir itu posisinya nabi saja, tidak rasul. Misalnya juga Luqman, tapi bukan Luqman saya. Itu juga diperdebatkan apakah dia nabiun min anbiya'illah, seorang nabi dari nabi-nabi Allah, atau waliun min auliya'illah, atau seorang wali. Nah, kalau dikatakan nabi, dia hanya nabi, tidak rasul, gitu. Itu perbedaan nabi dan rasul dalam perspektif Islam, Bang Gomang. Iya, ternyata ada perbedaannya gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, juga terima kasih buat RT Songo 2429. Wah, gambar videonya mana? Ini sudah live ini ya. Oke, baik, terima kasih. Dan juga pendengar pecinta Madani dimanapun Anda, silahkan kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 0823 3994 7707 ya. Nah, ini ada yang tanya begini. Assalamualaikum, izin bertanya. Jika dalam suatu acara keagamaan ada yang menampilkan pujian kepada Nabi dengan cara berlebihan hingga keluar dari syariat, bagaimana sikap yang benar gitu saja? Ya. Nah, ada hadis Nabi, Bang Gomang. Nabi itu kan, Nabi Muhammad itu khotamun nabiyyin, penutup para nabi, Bang Gomang. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ana khotamun nabiyyin la nabiyya ba'di, saya nabi yang terakhir dan tidak ada nabi setelahku. Nah, sebelum Nabi Muhammad itu nabi siapa, Bang Gomang? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Isa itu diposisikan oleh umatnya itu sebagai apa? Sebagai Tuhan. Sebagai Ibnullah, anaknya Allah. Anaknya Allah. Karena dalam pandangan umat Kristiani ada doktrin yang disebut dengan Trinitas itu. Trinitas atau dalam bahasa Arab disebut akidatus tsaluts, akidah yang mana Allah itu satu, Allahu wahidun fil jauhar, mutsalatsun bil aqonim. Dulu saya kalau pakai bahasa Arab gitu, Bang, ngomongnya. Allah itu satu dalam esensinya tapi memiliki 3 oknum. Ada oknum Bapa, ada oknum Anak, dan Rohul Kudus gitu. Sehingga orang umat Kristiani dari bangsa Arab mengatakan Bismil Ab wal Ibn wa Rohil Kudus ilahun wahidun, dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan yang satu gitu. Nah, mereka bismillahnya kayak gitu, Bang Komang ya. Nah, Nabi Isa itu kan disalahpahami oleh umatnya, dianggap dia tidak hanya sekedar Abdullah, tidak sekedar hamba Allah, tidak sekedar Rasul Allah, tapi anaknya Tuhan yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia, karena manusia itu memiliki dosa warisan, Bang. Dosa warisan itu dosa yang diwarisi oleh nenek moyang kita, yaitu Adam alaihissalam, yang mana Adam kan pernah melakukan kesalahan dengan memakan buah kuldi itu ya, Bang, yang disebut pohon larangan. Nah, sehingga dosa Adam itu tidak bisa
ditebus kecuali Allah sendiri yang menebus dengan cara mengirimkan anaknya yaitu Yesus Kristus ke dunia dan menjadi manusia Bang Komang, kemudian disalib. Itu dalam keyakinan umat Kristiani. Sehingga Nabi Muhammad itu pernah mengatakan gini Bang Komang, la tutruni kama at-taratin nasara Isa ibnu Maryam. Janganlah engkau menyanjungku dengan sanjungan yang berlebihan sebagaimana umat Kristiani menyanjung Isa ibn Maryam, yaitu tidak memposisikan lebih dari sekedar manusia Bang Komang. Dan Nabi Muhammad coba yang dikatakan oleh Allah itu, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya Nabi Muhammad disuruh untuk mengatakan kepada umatnya, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya manusia biasa seperti kamu sekalian, kan gitu. Artinya tidak ada unsur ketuhanan. Kalau dalam teologi Kristen itu ada lahut, ada nasut Bang. Lahut itu unsur ketuhanan, nasut itu unsur kemanusiaan. Lah Isa itu ya ada dua unsur ini Bang. Ada satu sisi unsur ketuhanan, satu sisi unsur kemanusiaan. Dan Nabi Muhammad mengatakan, disuruh Allah untuk mengatakan innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya saya ya manusia sebagaimana kamu sekalian. Makanya di ayat lain Nabi itu ya yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ya makan makanan Bang Omang. Kenapa kok makan makanan? Menunjukkan masih manusia. Kalau nggak makan, nggak minum itu sudah nggak manusia Bang Omang gitu. Sehingga nggak ada orang yang tidak bisa tanpa makan tanpa minum ya Bang Omang. Wa yamshuna fil aswaq. Nabi itu juga biasa pergi ke pasar Bang Omang. Apa pentingnya pergi ke pasar? Ya penting menunjukkan kalau dia manusia, dia makhluk sosial, butuh makan, butuh berinteraksi sosial, butuh mencari nafkah dan seterusnya. Sehingga Nabi dan Rasul dalam Al-Quran itu ditunjukkan sisi kemanusiaan, yaitu ya makan, minum dan juga pergi ke pasar gitu. Nah, kalau Nabi semacam itu berarti manusia biasa gitu loh. Beda, kenapa kok ketika di masa Nabi Muhammad itu betul-betul Nabi Muhammad itu dinampakkan sisi kemanusiaannya. Nabi saja dalam sholat pernah lupa Bang Omang. Sholat duhur itu cuma 2 rakaat kan gitu ya. Pernah juga ya. Ketika Nabi diingatkan sahabat, Nabi mengatakan sesungguhnya saya ansa kamatan saun, saya itu ya lupa sebagaimana kamu sekalian lupa. Ada sisi-sisi kemanusiaan. Tapi yang membedakan Nabi dengan manusia biasa, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Nabi itu dikasih apa? Wahyu. Lah dari sini Nabi Muhammad itu betul-betul sangat manusia Bang Omang. Dia tidak ada unsur-unsur ketuhanan sebagaimana anggapan orang umat Kristiani terhadap sosok Nabi Isa. Sehingga dalam hadis tadi, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah engkau menyanjung aku berlebih-lebihan sebagaimana umat Kristiani itu menyanjung Isa ibn Maryam. Qulu Abdullahi wa Rasuluh. Katakanlah saya itu Abdullah. Kalau Abdullah itu ya manusia Bang Omang, ya punya jasad, punya ruh, dan butuh makan. Jasad itu kan butuh makan Bang Omang ya. Wa Rasuluh bedanya, kalau Rasul berarti dia hanya dikasih wahyu, tapi di sisi yang lain betul-betul sangat manusia. Sehingga dalam sarjana barat Bang Omang, ada seorang sarjana barat, dia non muslim tapi banyak mengkaji tentang Islam, namanya Karen Armstrong. Dia menulis buku, saya masih ingat itu namanya Muhammad a Prophet of Our Time. Muhammad Nabi di zaman kita. Seandainya Bang Omang, dia kan berandai-andai. Ini pandangan non muslim Bang Omang, yaitu Karen Armstrong tadi dari UK, United Kingdom. Dia mengatakan seandainya Tuhan itu mengutus nabi di zaman sekarang, kan sekarang sudah nggak ada nabi Bang Omang, itu yang paling layak itu ya Nabi Muhammad, karena dia
ada sisi-sisi kemanusiaan. Dia tidak manusia setengah dewa, bukan. Hanya saja tadi bedanya diberikan apa Bang Komang? Wahyu. Ya. Oke, jadi Nabi Muhammad juga makan minum ya seperti kita, dan yang dimakan yang diminum tentu yang halal begitu saja. Tidak seperti orang sekarang yang dimakan ada aspal juga dimakan. Karena korupsi proyek begitu ya. Besi, terus ada juga semen. Oke, baik. Ini ya makanya ya, tentu kita kalau makan juga makanlah yang halalan thayyibah. Halal. Oke, baik. Baik dari halal asalnya maupun juga termasuk jenis makanannya itu benar-benar halal gitu ya. Oke, baik. Terima kasih tadi untuk pendengar kita yang ada di ponsel 4181 sudah menyampaikan, tadi sudah dijawab Ustadz. Namun kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Trabi 102.5 Madani FM Solution Radio. Nah, ini juga kembali Ustadz, ada yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya ya, bagaimana hukum seseorang yang meremehkan hadis Nabi dengan alasan sudah cukup berpegang pada Al-Quran saja? Hanya Al-Quran, tidak berpegang sama hadis. Ini gimana ini? Ya, ada ini. Ya, terima kasih ya Bang Komang. Pertanyaan yang ditujukan ini merefer atau merujuk pada kelompok yang disebut dengan Qur'aniyun, Bang, atau Qur'aniyin. Yaitu mereka hanya mengikuti Al-Quran saja. Ya. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah. Oleh sebab itu yang bisa dijadikan sandaran itu hanya Al-Quran saja. Adapun apa yang disebut dengan sunnah, sunnah itu kan ada 3 Bang Komang. Ada sunnah as-sunnah al-qauliyah, apa yang diucapkan oleh Nabi. Kemudian yang kedua as-sunnah al-fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga as-sunnah at-takririyah, ketetapan Nabi. Maksudnya bagaimana sahabat melakukan amalan atau perbuatan di depan Nabi, Nabi mengiyakan atau Nabi minimal diam, Bang. Karena diamnya Nabi menunjukkan perbuatan itu boleh dilakukan. Karena Nabi tidak mungkin diam terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama yang dilakukan oleh sahabat di depannya, kemudian Nabi diam saja, itu tidak mungkin, Bang. Karena Nabi kan berkewajiban untuk tablik. Tablik itu menyampaikan agama. Nah, sunnah itu kan ada 3. Tadi ada qauliyah, ucapannya Nabi, fi'liyah, perbuatannya Nabi, takririyah, ketetapannya Nabi. Nah, bagaimana status sunnah atau makanatu sunnah, yaitu posisi sunnah di dalam Islam? Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi, Bang Komang, Nabi mengatakan taraktu fikum amrain, saya tinggalkan untuk kamu sekalian 2 perkara. Lan tadhillu, kamu selamanya tidak akan sesat, Bang Komang. Kalau ma intah masaktum bihma, selama kamu berpegang kepada 2 perkara ini. Yang pertama kitab Allah yaitu Al-Quran. Yang kedua wasunnati, dan sunnahku. Oleh sebab itu sunnah itu juga wahyu, Bang Komang. Jadi wahyu itu tidak hanya Al-Quran saja gitu. Sehingga Nabi mengatakan ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya saya dikasih Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan sepadan dengan Al-Quran bersamanya. Yang sepadan dengan Al-Quran itu apa, Bang Komang? Berarti wahyu tadi. Ya, sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi. Oh iya. Dan Al-Quran sendiri, Bang Komang, gitu. Kalau misalnya apa yang dilakukan Nabi, yang diucapkan Nabi, ketetapan Nabi itu bukan wahyu gitu. Al-Quran sendiri kan mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak mungkin mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, Bang Komang. Atau sebagaimana tuduhan kelompok orientalis di dunia barat yang melakukan kajian terhadap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dituduh mengidap penyakit epilepsi, yaitu semacam ayan, Bang Komang. Jadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan ada dengan bentuk suara, Nabi Muhammad kesakitan, itu kan kayak orang ayanan atau kesurupan, Bang Komang. Dianggap itu bukan wahyu Allah, tapi itu dari setan atau memang penyakit
epilepsi gitu. Tuduhan-tuduhan itu kan tidak benar Bang Komang. Tidak benar kan. Karena Al-Qur'an sendiri kan mengatakan wa ma yantiqu anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu wahyu. Sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah itu dua-duanya wahyu. Tidak bisa kita bedakan Al-Qur'an yang wahyu dari Allah, kemudian yang sunnah ini karena ucapannya Nabi, perbuatan Nabi tidak wahyu sehingga potensi salah. Tidak semacam itu. Karena gini Bang Komang, untuk memperkuat jawaban ini ya, Al-Qur'an itu isinya kan secara umum mujmal. Mujmal itu global Bang Komang. Misalnya Bang Komang kalau mau sholat pakai Al-Qur'an saja, bisa atau enggak Bang Komang? Tidak bisa, karena tata cara sholat tentu di hadis. Iya, karena dalam Al-Qur'an kan cuma wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana cara mendirikan? Tidak dijelaskan. Mungkin ada ayat tentang rukuk dan sujud. Ya ayyuhalladzina amanu warka'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu. Tapi kaifiyah sholat dari takbir ila taslim, minat takbir ila taslim, dari takbiratul ihram sampai salam assalamualaikum warahmatullah, itu tidak ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu bahasanya mujmal. Mujmal itu apa? Global. Sehingga sesuatu yang global butuh sesuatu yang menjelaskan, yang ngasih penjelasan bayan gitu. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan gini Bang Komang, kira-kira Al-Qur'an yang lebih banyak butuh hadis atau hadis yang lebih banyak butuh Al-Qur'an Bang Komang? Jawabannya ya Al-Qur'an lebih banyak butuh hadis. Karena Al-Qur'an tidak bisa kita pahami kecuali melalui hadis. Sehingga posisi sunnah itu as-sunnatu tufassirul Qur'an. Sunnah itu menafsiri Al-Qur'an. As-sunnatu tubayyinu Al-Qur'an. Sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Gitu. Oleh sebab itu kelompok yang berpandangan bahwasanya kita sebagai umat Islam mencukupkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu kalamullah, wahyu Allah, maka kita tidak bisa melakukan amalan-amalan termasuk sholat saja pakai dalil Al-Qur'an saja tidak cukup. Tidak cukup. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikutan gabung. Tadi jawabannya sudah disampaikan oleh Ustadz, dan ini ada lagi penanya yang masuk Ustadz ya. Pertanyaannya begini, jika ada seorang Muslim yang mengaku cinta Nabi tapi jarang menjalankan sunnahnya, apakah imannya kepada Rasulullah sudah benar gitu? Ya. Seorang Muslim cinta Nabi tapi jarang menjalankan sunnahnya, tidak melaksanakan sunnah. Ya, hubbu Rasul, cinta kepada Nabi atau hubbun Nabi, itu bagian dari keimanan. Oleh sebab itu iman kepada Rasul itu salah satunya adalah adanya mahabbah, yaitu kecintaan gitu. Oleh sebab itu kalau seorang mengklaim mencintai Nabi tapi tidak mengikuti sunnahnya, ya karena itu nggak bisa juga Bang. Berarti kan cintanya hanya lipstick. Kalau bahasa anak muda, ya kalau anak muda itu hanya gombal gitu. Karena biasanya kan juga ada ketika ada sholawatan itu dia selalu hadir ya, tapi tidak pernah melakukan sholat, tidak pernah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang secara religius, tapi begitu ada sholawatan selalu hadir gitu saja. Dan sehingga tadi Bang Komang ya, tidak cukup cinta kepada Nabi hanya hadir di acara sholawatan. Tapi mungkin itu sebagai langkah awal ya. Mungkin dia anak yang nakal gitu, ada acara sholawat dia ikut gitu. Ya habis itu kalau sudah menikmati di acara-acara itu, bagaimana betul-betul mencintai Nabi, ya diantaranya melakukan perintahnya dan meninggalkannya apa Bang? Larangannya gitu. Ya, misalnya ya melakukan sholat. Kalau bulan Ramadan ya puasa, kalau punya harta sudah sampai nisab ya dizakati gitu. Itu kan bukti real kecintaan kepada Nabi. Yaitu dengan ittiba'us sunnah, yaitu dengan mengikuti sunnah. Jadi
tidak cukup seseorang itu mengklaim cinta pada Nabi, tapi tidak ada buktinya. Jadi cinta kepada Nabi tidak hanya pada ucapan lisan, tetapi perlu amal begitu saja. Iya betul. Makanya kan iman itu kan yang pertama tasdiqun bil qalb, yaitu meyakini dalam hati, Bang Omang. Iya. Jadi kita yakini Nabi Muhammad itu adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua qaulun bilisan, diucapkan dengan lisan. Tapi apakah cukup diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan? Masih kurang, Bang Omang. Penting wa amalun bil arkan, direalisasikan dalam amal kita dengan anggota tubuh kita. Gitu. Ya diantaranya kalau kita beriman kepada Nabi memerintahkan sholat, ya sholat kan gitu. Kemudian Nabi melarang banyak hal yang dilarang, misalnya dalam transaksi jual beli nggak boleh mengandung unsur riba, tidak boleh menipu orang lain, tidak boleh membohongi orang lain dan seterusnya. Maka kita taati. Itu esensi dari kecintaan kepada Nabi. Jadi tidak sekedar qaulun bilisan, diucapkan pada lisan, tapi tidak ada bukti real dalam perilaku gitu, Bang Komang. Jadi kalau misalnya mencintai itu harus dibuktikan dengan sebuah amal ya. Jangan hanya misalnya bukti cintanya, wah saya cinta Rasul, ini buktinya saya beli bendera besar, bendera selawatan. Nggak cukup itu kan gitu. Atau kadang mendatangkan selawatan itu dia tanggap selawatan sampai kadang habis sampai sekian juta begitu Ustaz ya. Jadi tapi tidak pernah melakukan sholat. Menanggap selawatan itu kan hanya lantunan-lantunan untuk memuji Nabi. Tapi amal itu dilihat mana yang lebih dibutuhkan, benar. Misalnya ada masjid, Bang Komang. Masjid itu kan bisa jadi bangunannya butuh direnovasi. Sudah layak. Kemudian di situ ada taklim itu kajian ada ilmu. Kajian, ada TPA, TPQ, ada jiniyah. Ini bagaimana kondisinya? Misalnya ustadz-ustadznya, kemudian pengajiannya bagaimana, rame atau tidak? Ini kan yang nuansa untuk jangka yang cukup panjang, Bang. Tapi kalau sholawatan ya kita bukan berarti menyalahkan, nggak salah, Bang Komang ya. Tapi dilihat mana yang lebih prioritas. Taqdimul aham fal aham, memprioritaskan mana yang lebih prioritas. Itu kan penting, Bang Komang. Misalnya bikin sholawatan itu mahal, Bang Komang, itu sampai 20 juta ke atas, ya Bang. Benar. Tapi nanti kondisi taklim di masjid, kemudian fasilitas masjid tidak pernah diopeni, bahasa kita kan juga ini kan berarti memprioritaskan yang tidak prioritas, Bang Komang. Ya karena selawat itu kan semi hiburan, Bang Komang. Ya kan itu. Iya benar. Semi hiburan itu. Oke, baik, terima kasih Ustaz, tapi waktunya sudah sangat terbatas sekali di kesempatan hari ini. Juga terima kasih ya sudah ikutan gabung ya. Alhamdulillah Insan Madani kita sudah bersama-sama menyimak penjelasan yang penuh hikmah dari Ustaz Lukman Hakim LCMA ya tentang iman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, menguatkan ketaatan kita kepada ajarannya, dan menjadikan beliau sebagai teladan utama dalam hidup. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah ikut berinteraksi melalui 0823 3994 7707 serta yang menyimak lewat madani.com, YouTube Madani Official, dan di Facebook Madani FM Bojonegoro. Saya Bang Surya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekurangan, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada Kamis depan Ustaz. Ya insya Allah, Bang Komang ya. Oke, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, umur panjang ya, sehat, sehingga bisa kembali menyapa Insan Madani semuanya di Religious Land. Terima kasih semuanya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.